Tendang liatar lagi. Itu. Iya, terus. Bagus sih. Ya, terus, lurus. Pelan nih. Ini gak ada. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Buka diri Sani nomor 189. Oh Bunda dari Fatimah, Hosana Bunda Maria, ya Bunda kami muliakan dikau. Hosana, Hosana, oh
Lanjut kan. Rem. Dengan lagu pembuka. Mari kita bersama memuji Bunda Maria, Ratu Surga yang mulia bernatampak di Fatimah. Ia tunjukkan kita jalan benar hidup kekal, kontas daya rahmat. Kontas, haleluya. Kontas, haleluya. Kontas, haleluya. Rosario daya rahmat. Janganlah kita mengulangi dosa Adam Eva. Janganlah kita turuti godaan setan iblis. Mari kita ke Maria berdoa beri ampun, kontas kunci surga. Kontas, haleluya. Kontas, haleluya. Kontas, haleluya. Rosario daya rahmat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam semua. Selamat malam Romo. Keluarga beriman semuanya, para orang tua, orang-orang muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang dikasihi.
Bunda Maria. Pada malam ini kita menutup kegiatan doa bergilir selama bulan Mei di KBG 2 Timun Tanah ini. Mari kita hening sejenak dan mari mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau memperhatikan kerendahan Santa Perawan Maria dan menganugerahinya dengan karunia yang besar untuk melahirkan putra tunggalmu yang menjelma menjadi manusia. Pada sore ini kami menutup kegiatan doa Rosario. Kami mohon semoga kegiatan doa bergilir selama bulan Mei selama ini meneguhkan iman kami dan menjadikan kami orang-orang yang selalu membuka hati untuk bertemu Tuhan Yesus melalui perantaran Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama, nasihat untuk hidup dalam kasih, bab 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekuklah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah di siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan mengasihilah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-kara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri mengutuk pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan mengutuk pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menempuhkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalahkan terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ave
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga beriman yang dikasihi Tuhan, semua umat di KBG Tibun Tanah 2, dan kita semua yang dikasihi Bunda Maria. Dua hari yang lalu kami cerita-cerita dengan banyaknya masalah sekarang. Ada kesan bahwa hal-hal yang tidak baik sepertinya lebih cepat berkembang, dan yang baik sulit sekali untuk diterima oleh kita manusia. Manga pikiran bahwa zaman hoga, zaman rumit kita musik dulu kita masalah, dan dalam cerita kami ada pikiran-pikiran kira-kira bagaimana jalan keluar untuk mengatasi situasi tersebut, dan ada banyak yang memberikan pikiran. Spontan waktu itu saya menyampaikan seperti ini. Intinya kita tidak bosan untuk bicara yang baik. Kalau kita sudah mulai bosan bicara yang baik, pasti hal-hal yang tidak baik akan semakin cepat berkembang. Sehingga kita jangan pernah bosan untuk
bicara yang baik, beri nasihat yang baik kepada siapa saja yang kita jumpai, dan terutama kepada anggota keluarga kita sendiri, kepada anak-anak muda, kepada anak-anak yang masih di bangku SD, yang masih kecil. Kita tidak boleh bosan untuk bicara yang baik. Keluarga beriman yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Paulus kepada umat di Roma tadi ada nasihat untuk tetap berbuat baik. Ini juga satu bentuk upaya Paulus agar hal yang baik itu tetap diingat oleh orang lain. Ini salah satu upaya untuk membendung hal yang kurang baik. Paulus sadar ketika kita tidak ada waktu untuk bicara yang baik, pasti hal yang kurang baik, yang tidak baik semakin cepat bertumbuh, semakin cepat berkembang dan mempengaruhi pikiran banyak orang. Beberapa nasihat dari Rasul Paulus yang kita dengar dari bacaan pertama tadi: jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kita dengan tuntunan hati nurani masing-masing yang sudah bisa tahu mana yang baik dalam hidup, mana yang tidak baik. Lalu nasihat yang berikut: bantulah dalam kekurangan, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, membantu orang lain. Lalu yang berikut: janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita diminta untuk tidak bersikap membalas dendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diminta untuk bisa memaafkan sesama, memaafkan orang lain. Lalu nasihat yang berikut: janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Nasihat-nasihat ini sangat penting untuk mengingatkan kembali jemaat Kristen di Roma akan hal-hal yang baik. Sekali lagi, mari kita berusaha terus dalam hidup agar kita tidak bosan bicara hal-hal yang baik, beri nasihat yang baik kepada anggota keluarga, kepada siapapun dalam hidup kita. Lalu yang berikut, tadi kita mendengar bacaan dari Injil Lukas, perikop Bunda Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth. Hari ini dalam gereja, dalam kalender liturgi, merupakan pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Ada satu ayat yang saya pilih dari perikop Injil tadi yang bisa saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Hidup kita ibarat kita naik tangga. Ada saatnya kita naik tangga ke atas, tapi ada saatnya kita turun sampai pada tangga untuk turun. Ada saatnya kita sehat-sehat dalam bekerja, tapi ada saatnya kita menderita sakit. Ada saatnya kita tertawa, tapi ada saatnya kita sedih dan mengalami duka. Ada saatnya kita merasa banyak teman, banyak keluarga, tetapi ada saatnya kita merasa sendirian, sepi, dan bahkan merasa ditinggalkan oleh
oleh keluarga besar. Melalui ayat ini saya mau mengatakan, dalam situasi apapun dalam hidup, hendaknya kita tidak terlalu lengah atau lupa diri. Sebab saat kita berjaya, pasti ada saatnya nanti kita tidak berjaya lagi. Saat kita sehat, ada saatnya nanti kita sakit. Saat ini kita hidup, tetapi ada saatnya nanti kita kembali kepada Tuhan. Kita meninggalkan dunia ini, kita mati. Saudara-saudari, semoga bacaan-bacaan tadi dan permenungan ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan terakhir, semoga kebersamaan kita selama ini dalam doa-doa rosario menambahkan rasa cinta kita terhadap Bunda Maria. Semoga amin. Mari kita menyatakan iman dengan sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Mari kita berdoa, mohon kesembuhan Mama Martha Paus. Semoga dengan doa kita Tuhan memberikan rahmat, kekuatan dan kesehatan kepada Mama Martha Paus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon keselamatan jiwa-jiwa Nenek Sendang, Urum, Tema, Lonam, Amos, Bapak Mama Jogam, Hubertus, Nogam, Lucia Nambung, Matias Tabak, Rosalia Ambas, Daria Jud, dan anak Veronica. Semoga Tuhan mempersatukan mereka kembali dalam rumah abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mari kita juga berdoa bagi anak Albertus Ripaldi Armin yang sedang menderita sakit. Mohon rahmat kesembuhan dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mari kita mendoakan Bapak Barnabas Ambot yang sudah meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan semoga dia beristirahat dalam damai bersama orang-orang beriman di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mohon keselamatan jiwa-jiwa Mama Yuliana Ninggut, Mama Bihelmina Mince, Mama Yuliana Ganis, Mama Deme, dan Bapak Markus Panggar. Semoga Tuhan mempersatukan mereka semua dalam rumahnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mari kita juga berdoa bagi kita semua yang hadir dalam misa ini. Semoga iman kita semakin menguat dari hari ke hari. Dan semoga kita sanggup untuk selalu menyiapkan waktu untuk berdoa dalam hidup kita di hari-hari ke depan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mari kita juga berdoa bagi semua keluarga dari KBG 2 ini yang telah berpulang.
Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa dan permohonan-permohonan kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjut dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami pada penutupan doa Rosario di bulan Mei ini. Semoga kurban ini membuat kami memperoleh pengampunan dan menjadikan hidup kami sebagai ucapan syukur yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus. Teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria, kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Mari, mari, mari.
persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersalah saja, maka saya akan sembuh. Limpah-limpah rahmat, putih hati seputih megang. Semoga Bunda Maria doakan langkah hidup kami. Ku nyanyikan nama-Mu Maria dalam kisah hidup di bumi. Dikau yang setia pada salib, buka jalan ke tanah janji. Semoga oh Bunda Maria doakan langkah hidup kami.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah mengikut sertakan kami dalam perjamuan surgawi ini. Kami mohon, semoga berkat kasih sayang-Mu, kami yang merayakan sakramen ini dibebaskan dari segala ancaman bahaya, dan semoga kami sanggup untuk senantiasa mencari Engkau, berdoa kepadamu melalui perantaran Bunda Maria dalam hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, misa malam ini di salah satu KBG seharusnya oleh Romo Leri, Kepala Sekolah dari SMA Familia. Tiba-tiba ada pemberitahuan Romo Leri tidak jadi, sehingga setelah dari sini saya langsung ke KBG 1. Untuk semua persiapan kerjasamanya saya menyampaikan terima kasih banyak, sehingga ya saya tidak ikut lagi untuk dengar ucapan terima kasih sebentar. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Depan nggak bisa. Bapak sih kamu? Bapak. Nanti ini sarapan di sini sebentar. Lihat pas pulang. Sudah terus. Asik. Terima kasih. Di kerabu.